Kalau lo lihat senyum gue, apa yang ada di pikiran lo? Ada beberapa teman gue yang bilang gue mirip Jackie Chan, seorang living legend di dunia film action yang selalu membuat orang lain tersenyum bahkan tertawa saat melihat karyanya. Gue sih senang-senang aja dibilang mirip Jackie Chan. Secara gue juga ngefans berat sama dia. Dan sejujurnya, gue berharap senyum dan karya gue bisa menguatkan dan menghibur orang, termasuk menghibur diri gue sendiri yang rapuh. Gue adalah salah satu manusia di belakang layar Cameo Project, salah satu YouTube channel di Indonesia yang videonya mendadak viral di tahun 2012. Sejak saat itu, kerjaan dan penghasilan gue lebih stabil. Gue mencintai pekerjaan gue karena gue bisa berkarya sesuai passion gue sekaligus menghasilkan uang. Di tahun 2013, gue akhirnya bisa menikahi seorang wanita yang udah gue pacarin selama 8 tahun. Dan tahun 2015 hadirlah hadiah terindah pertama dalam hidup keluarga gue. Conan Gabriel Wijaya. Lahir dengan berat 2,4 kg dan panjang 44 cm. Agak kecil memang, tapi bokap nyokap gue bilang gue juga dulu lahir kecil. So, wajar aja anak gue juga kecil. Saat itu kerjaan gue ada pasang, ada surut. Tapi gue sama teman-teman gue survive di sebuah kapal yang bernama Cameo. Nggak sampai hidup tajir sih, tapi cukup lah untuk hidup dan bersyukur. Saat Conan berumur 8 bulan, gue dan istri berkenalan dengan sebuah kelainan genetik yang bernama thalassemia. Conan divonis sebagai penderita thalassemia beta mayor yang diturunkan melalui kedua orang tua. Karena ternyata gue dan istri adalah pembawa sifat thalassemia. Kelainan genetik ini terjadi karena putusnya salah satu rantai DNA yang membentuk sel darah merah. Jadi tubuh tidak bisa membentuk sel darah merah yang sempurna sehingga sel darah tersebut mudah rusak dan berumur pendek. Sel darah merah membawa oksigen dan zat besi. Rusaknya sel darah merah menyebabkan tubuh kekurangan oksigen yang menyebabkan anemia dan terhambatnya pertumbuhan. Satu-satunya solusi adalah melakukan transfusi darah berkala untuk menjaga suplai oksigen dalam tubuh. Dan kelainan ini nggak ada obatnya. Biaya untuk transfusi darah berkala setiap bulan tidak murah. Belum lagi efek samping dari transfusi darah, yaitu kelebihan zat besi dalam tubuh yang menumpuk bisa mengakibatkan beberapa organ tubuh seperti jantung, hati, limpa, dan ginjal berhenti berfungsi serta tulang yang keropos. Masih beruntung bagi kami, karena BPJS mengcover seluruh biaya pengobatan dari transfusi hingga obat-obatan. Tapi yang paling menyedihkan bagi gue dan istri adalah harapan hidup dari penderita thalassemia hanyalah sekitar 20 tahun saja. Meskipun ada beberapa orang yang bisa hidup lebih dari itu, tapi nggak sedikit juga yang bahkan tidak mencapai umur belasan tahun. Tahun 2017 anak kedua gue lahir, namanya Crystalline Glennis Wijaya. Saat itu gue langsung menyimpan stem cell kristal karena ada berita bahwa stem cell saudara kandung bisa menyembuhkan thalassemia. Tapi setelah kristal berumur 1 tahun, gejala yang sama muncul dan membuat gue dan istri down. Yap, kristal juga menderita thalassemia beta mayor. Cameo Project cukup dikenal sebagai YouTube channel yang menghibur, meskipun kadang juga bicara tentang politik, nasionalisme, dan humanisme. Perasaan gue sering campur aduk ketika harus membuat konten hiburan, sementara hati gue seringkali gak tenang memikirkan kondisi kedua anak gue. But life must goes on. Jadi, gue hanya bisa tersenyum dan melakukan yang terbaik untuk pekerjaan gue dan tentunya yang terutama keluarga gue. Harapan muncul di akhir tahun 2018. Gua bertemu dengan seorang yang sudah berhasil melakukan transplant sumsum tulang bagi anaknya yang juga penderita thalassemia. Dan saat ini anaknya sudah bebas dari transfusi darah. Tapi prosedur ini nggak bisa dilakukan di Indonesia. Ternyata ada solusi supaya penderita thalassemia bisa hidup bebas dari transfusi darah. Namun biayanya juga fantastis. Sekitar 3 juta baht untuk prosedur transplant.
Belum termasuk perawatan intensif setelahnya yang mengharuskan gue untuk tinggal di Bangkok selama berbulan-bulan. Estimasi total biaya untuk saat ini sekitar 2 miliar rupiah per anak. What? Duit dari mana? 2 anak berarti 4 miliar rupiah. Untuk gambaran aja ya, seandainya gue bisa menabung bersih secara konsisten sebesar 25 juta sebulan, selama 10 tahun baru akan terkumpul 3 miliar. Dan yang lebih menantang adalah waktu terbaik untuk melakukan transplant adalah sebelum berumur 5 tahun. Sementara tahun ini Conan berulang tahun yang keempat. Jadi gue cuma punya waktu kurang dari 1 tahun untuk mengumpulkan biaya untuk pengobatan Conan yang kemudian dilanjutkan oleh Kristal. Gue gak tahu gimana akan bisa melewati tantangan tersebut. Tapi daripada gue mengeluh dan mengasihani diri, gue memilih untuk bersyukur untuk momen indah bersama 2 bocah lucu dan banyak gaya yang melengkapi hidup gue, untuk keluarga dan teman-teman yang mendukung secara moral dan kreativitas, untuk Tuhan yang gue percaya akan membuka jalan, dan untuk semua orang, termasuk kalian. Meskipun kalian gak bisa bantu gue, senyum ini akan terus ada untuk kalian. Karena dengan tersenyum, kita lebih kuat menghadapi dunia. Saya dari Corbuzier dan saya jujur aja baru pernah mendengar tentang penyakit thalassemia ini. Biasanya kan kalau kita dengar kanker darah, yang kita tahu adalah leukemia dan sebagainya. Tapi ketika saya ngobrol dengan Andri, saya baru nyadar bahwa ternyata ada sebuah penyakit yang memang langka dan sangat berbahaya. Berbahaya bukan dalam arti menular, tapi berbahaya dalam arti harapan hidupnya itu dijangkain ternyata. Dan itu harus transfusi darah yang terus-menerus, yang nggak berhenti-berhenti seumur hidupnya juga. Dan salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan transplantasi sumsum. Jadi ya mudah-mudahan dengan video ini kita lebih cerdas, lebih cermat, dan lebih tahu lagi tentang ilmu yang disebut dengan thalassemia itu penyakit memang. Dan bersyukur kalau kita tidak memiliki hal tersebut dan membantu orang-orang yang memiliki hal tersebut. Jadi buat Andri, gue support terus, dan buat kalian yang pada saat ini menonton, saya harap kalian juga bisa mensupport hal yang sama untuk Andri, apapun itulah, doa, donasi, apapun itu. Yang pasti jika orang membutuhkan bantuan, kita bantu tanpa kita berharap balasan terima kasih. Saya